Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, bertemu dengan saya kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membicara tentang manajemen kas dan surat berharga yang efisien. Apa itu kas? Adalah aktiva yang tidak produktif, oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada idle kas. Daya beli uang bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Kenaikan atau penurunan daya beli tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap nilai kas. Di dalam prinsip akuntansi yang termasuk di dalam kas adalah alat penukaran yang dapat diterima untuk perlunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominal setorannya. Demikian juga dengan simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Berikut ini 7 jenis kas. Ada uang kertas, ada uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro, bilet, traveler check, dan cashier check, bank draft, atau money order. Bagaimana dengan wesel tagih, perangko, cek mundur, dan surat berharga seperti saham dan obligasi? Bukankah itu bisa dijadikan pembayaran? Untuk dapat digolongkan sebagai kas biasanya dibatasi oleh diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal. Sehingga elemen-elemen yang tidak diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal tidak dikelompokkan di dalam kas. Jika ada wesel tagihan yang diserahkan ke bank untuk ditagihkan, maka wesel tagih itu tetap dicatat sebagai piutang wesel sampai dilunasi oleh yang membuat wesel. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, sistem pengelolaan kas yang kita kenal dengan manajemen kas antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Besarannya tergantung pada bentuk dan jenis perusahaannya. Tapi secara umum tujuan dan fungsi manajemen kas memiliki dasar-dasar yang sama yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kas. Ada 2 strategi manajemen kas yang efektif untuk pengelolaan kas yang baik. 5 prosedur pengelolaan kas yang dapat digunakan antara lain: 1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi manajemen kas di dalam penerimaan kas. Yang kedua, setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan di-store ke bank. Kemudian yang ketiga, jalankan fungsi manajemen yang memisahkan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas.
Kemudian yang keempat, jalankan fungsi manajemen kas berikutnya, yakni penerapan pengawasan kontrol yang ketat dan disiplin terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Kemudian yang kelima, membuat laporan harian kas. Strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua tentang pengeluaran kas. Berikut ini beberapa prosedur pengelolaan kas yang baik yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran kecil yang dibayar dari kas kecil. Yang kedua, tentukan jumlah kas kecil dan diawasi penggunaannya dengan ketat. Kemudian yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti dokumen-dokumen yang lengkap, atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Yang keempat, dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang mendatangi cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Kemudian yang kelima, melakukan audit internal dengan jangka waktu yang tidak perlu. Yang terakhir, lakukan internal audit. Cash of name secara rutin, misalnya setiap minggu dengan waktu pelaksanaan yang tidak diberitahukan. Kemudian contoh penerapan manajemen kas, membuat POM, cash of name, seperti di bawah ini. Ada berita acara cash of name pada hari titik-titik, tanggal titik-titik, jam titik-titik, di kantor mana. Kemudian dilakukan cash of name dengan hasil sebagai berikut. 1 Romawi, saldo kas menurut catatan Rp rupiah berapa. Kemudian yang 2 Romawi, saldo kas fisik titik-titik rupiah. Kemudian yang ketiga Romawi, selisih kas 1 dan 2 rupiah titik-titik. Perincian kas fisik pada saat cash of name, kita buat tabel pertama pecahan, kemudian tabel yang kedua jumlah, kemudian tabel yang ketiga adalah nilai. Pecahan tabel pertama kita kasih kode 1, tabel jumlah 2, kemudian nilai 3. Pecahan 100.000, nah, jumlah titik-titik, kemudian nilai titik-titik. Kemudian pecahan 50.000, pecahan 20.000, pecahan 10.000, pecahan 5.000, pecahan 2.000, pecahan 1.500, 200, kemudian 100. Nah, kemudian di bawah dibuat total. Nah, demikian berita acara cash of name ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Ada di sebelah kanan disaksikan oleh titik-titik, pada yang sebelah kiri pemeriksa. Siapa pemeriksa? Itu adalah contoh form cash of name. Prosedur manajemen kas lain yang bisa diterapkan adalah dengan mengharuskan membuat laporan kas harian. Untuk apa tujuannya? Membuat laporan harian adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai pengelolaan kas, sehingga ketika ada permasalahan berkaitan dengan kas dapat dengan cepat ditemukan solusi pemecahan.
Berikut ini contoh form laporan kas adalah sebagai berikut. Ya, berbentuk tabel juga adik-adik. Ada tabel yang pertama kita buat tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian keterangannya, kemudian tabel yang keempat debit, kemudian tabel kelima kredit, kemudian tabel yang keenam saldo. Nah, jumlah di bawah. Misalnya tanggal 13 Januari 2014, nomor bukti BKM 00212. Keterangan saldo awal misalnya. Kas masuk dari mana? Dari Bank BSI, Bank BCA, kemudian debitnya berapa? 7 juta, kemudian kreditnya. Saldonya berapa? 7 juta. Di bagian tabel bawah dibuat jumlah. Kemudian debitnya berapa, kreditnya berapa, dan saldonya berapa. Kemudian auditornya siapa, yang mengetahui siapa, yang menyetujui siapa, dan kasir. Itu adik-adik. Jadi itu form kas. Mungkin demikian. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian komen. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.